Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semuanya, di video kali ini kita akan bahas 10 soal penalaran umum untuk sahabat-sahabat yang lagi mempersiapkan ujian UTBK tahun 2026. Oke, sebelum kita mulai pembahasan soalnya, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita bahas soal nomor 1. Sebuah kedai menjual dua produk. Produk A seharga 15.000 dan produk B seharga 30.000. Bulan lalu, volume penjualan produk A adalah 600 unit dan produk B adalah 400 unit. Bulan ini tercatat volume penjualan produk A naik 20%, sedangkan volume penjualan produk B turun 10%. Berapakah persentase perubahan total omset kedai tersebut bulan ini dibanding bulan lalu? Nah, oke. Berarti ini ada omset ya gitu ya. Omset bulan lalu. Oke, omset bulan lalu. Nah, untuk produk A, ini omsetnya dia itu terjual sebanyak 600 ya, 600 unit dengan harga 15.000. Berarti 600 kali dengan 15.000. Berarti ini dapatnya 9 juta. Benar ya? 9 juta. Kemudian untuk produk B itu dia terjual sebanyak 400 unit dengan harga 30.000. 400 kali 30.000. Berarti ini kita dapat 4 kali 3, 12. Berarti 12 juta. Nah, berarti ini total untuk omset bulan yang lalu. Ini kita jumlah ini. Berarti kita dapat di sini 9 tambah 12, 21 juta. Oke, nah ini dia omset bulan lalu. Kemudian untuk omset bulan ini. Omset bulan ini. Nah, oke. Nah, katanya untuk produk A, dia naik 20%. Nah, produk A naik 20%. Nah, 600 awalnya 600, ini naik dia 20%. Berarti ditambah nih 20 per 100, ya kan? Kali 600. Nah, oke. Ya, habis 20 kali 6, 120. 600 kali 120, berarti ini adalah 720. Berarti ini omset untuk produk A-nya 720. Kita kali dengan 15.000, ya kan? Nah, berarti ini kita dapat 10.800.000. Oke. Kemudian untuk produk B, dia mengalami penurunan. Nah, turun dia 10% nih dari 400 unit. Dari 400 unit turun. Berarti kalau turun kita kurang 10 per 100 kali 400 gitu kan. Nah, berarti ini 100 bagi 400 tinggal 4 di sini, 4 kali 400 bagi 100 ya. Berarti ini 10 kali 4, 40. 400 kurang 40, kita dapat 360. Berarti omsetnya 360, kita kali harganya itu adalah 30.000 ya. Nah, 30.000.
Berarti ini kita dapat 36 kali 3, 108. Tambah nolnya itu 2, 3, 4, 5. Berarti 10.800 juga. Berarti ini kita jumlahin. Ini dengan ini. Kita jumlahkan. Maka kita dapat 21.600.000. Nah, kalau kita bandingkan omset bulan lalu dengan bulan ini, dia mengalami kenaikan. Kenaikannya itu adalah 600.000. Berarti dia naik nih, naik. Oke, opsinya naik semua ya. Berarti naiknya berapa persen? Berarti 600.000, ya kan? Ini kita bandingkan dengan omset bulan lalu, yaitu 21 juta. 21 juta. Ini kita kali dengan 100%, karena dia tanya persentase, ya kan? Berarti di sini nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini nolnya tewas 1, sini tewas 1. Berarti ini 6 sama 21 sama bagi 3, ini dapat 2, ini bagi 3 dapat 7. Benar ya? Nah, berarti ini 20/7. Nah, 20/7%. Nah, 20/7, ini dia nggak sampai 3. Kalau 21 bagi 7 kan 3 nih. Nah, 3 nggak nyampe, kalau 2 dia lebih, ya kan? Berarti ini adalah 2,85%. Opsinya yang mungkin itu adalah B. Nah, oke ya. Berarti jawabannya B. Dia naik 2,85%. Oke? Harap cukup paham ya. Nah, kita lanjut. Soal nomor 2. Seorang atlet mengonsumsi total 2.500 kalori per hari, di mana 20% diantaranya berasal dari protein. Untuk menurunkan berat badan, ia memutuskan mengurangi total asupan kalorinya sebesar 10%. Namun, agar pemulihan otot tetap optimal, ia menetapkan syarat bahwa jumlah asupan protein dalam satuan kalori harus tetap sama. Nah, jadi proteinnya tetap sama, ya kan? Seperti sebelumnya. Berapa persen ia harus memangkas asupan non-protein? Ini ditanyanya persentasenya ini. Dari porsi awal untuk mencapai target tersebut. Oke, berarti di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama, ini dia punya total kalori itu 2.500 kalori. Kemudian 20%-nya itu adalah protein. Nah, jadi protein 20%, berarti 20/100 kali 2.500. Berarti jadinya 20 sama 100, 1/5. 25 bagi 5, ini 5. Berarti 500 kalori. Oke. Berarti non-protein 2.500, ya kan? 2.500 kita kurangi dengan 500. Berarti jadinya 2.000. Oke. 2.000 kalori. Nah, ini kondisi awalnya. Nah, kondisi yang kedua, setelah dikurangi 10% ya, kondisi kedua, saat dia ingin diet lah ya, ingin diet mengurangi total asupan kalorinya sebesar 10%. Berarti ini total kalori. Nah, ini dia kurangi nih. 2.500 kita kurang 10%-nya. 10% dari 2.500 ini kan 250. Nah, kita kurangi 250. Atau pelan-pelan aja dulu deh. Nah, biar paham, berarti ini
kita kurangi 10/100 dari 2.500. Ini habis, ini 3 habis 250. Pasti 2.500 kita kurangi 250 jadinya 2.250 kalori. Ini total yang harus dipenuhinya. Nah, kemudian protein di sini sudah dibilangnya. Namun agar pemulihan otot tetap optimal, ia menetapkan syarat bahwa jumlah asupan proteinnya harus tetap sama seperti sebelumnya. Nah, sebelumnya proteinnya itu adalah 500 kalori. Berarti di sini proteinnya 500 kalori. Nah, otomatis non protein. Nah, 2.250 ini kita kurangi 500 berarti jadinya 1.750 kalori. Nah, ini dia non proteinnya. Nah, pertanyaan di sini berapa persen ia harus memangkas asupan non protein dari porsi awal untuk mencapai target tersebut. Nah, pengurangan non proteinnya itu adalah 2.000, ya kan? Pengurangan non proteinnya 2.000. Nah, 2.000 dikurangi dengan 1.750. Nah, yaitu 250 kan? 250 bisa bagi dengan kondisi awal. Kondisi awalnya adalah 2.000 kalori. Berarti kita bagi dengan 2.000 kalori ini. 2.000 kalori dikali dengan 100%. Nah, jadi ini ini tewas. 25 sama 20, ya kan? 25 bagi 5, 5. 20 bagi 5, 4, ya kan? Nah, 4 sama ini 2,5. 5 kali 2,5 itu dapatnya 12,5. Nah, berarti 12,5%. Nah, berarti eh, persentase ia harus memangkas asupan non proteinnya dari porsi awal untuk mencapai target tersebut adalah 12,5%. Jadi di sini jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Oke, soal nomor 3. Sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit menerima pasokan tandan buah segar TBS dari 2 perkebunan berbeda. Data penerimaan hari ini tercatat sebagai berikut. Nah, ini kebun inti ada 60 dan tingkat rendemennya itu dalam persen 24% dan kebun plasma 40 ton dan rendemennya 18%. Seluruh buah tersebut dicampur dan diolah bersamaan. Berapa tingkat rendemen rata-rata dari total campuran TBS tersebut? Oke, ini total rendemennya, berarti ini 60 ya kan? 60 kita kali 24/100. Ini dapatnya habis 6 kali 24, 144 ya kan? 144. Nah, ini dibagi lagi dengan 10 berarti 14,4. Berarti kita hapus 14,4. Oke. Kemudian untuk kebun plasma, itu dia 40 ton. 40 dikali dengan 18/100. Oke. Nah, ini saya habiskan dulu. Ini 18 sama-sama kita bagi 2 dapat 9, ini dapat 5. Ya kan? 4 kali 9 36.
36 bagi 5, 7,2. Benar ya, 7,2. Berarti ini 7,2. Nah, ini total rendemennya setelah dicampur itu adalah, berarti ini kita tambahin nih. Tambahin, berarti ini 6, 4 tambah 7, 1, 2, 21,6. Ini total rendemennya. Nah, karena di sini ditanya tingkat rendemennya, persentasenya, berarti kita bagi dengan totalnya. Biar yang diterima itu adalah 60 tambah 40, ini adalah 100. Nah, berarti persentase rendemennya itu 21,6, kan? Kita bagi dengan 100, kali lagi dengan 100%. Jadi ini habis, berarti 21,6%. Berarti di sini jawabannya adalah 21,6 C ya, cantik. Oke, cukup mudah ya. Lanjut. Oke, soal nomor 4. Seorang staf penjualan mendapat bonus bulanan berdasarkan skema bertingkat. Nah, ini hati-hati ya. Ini skema bertingkat atau progresif. Tabel skema bonus adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. 0 sampai dengan 50 juta itu persentase bonusnya 2%, kemudian 50 sampai 100 juta 5%, dan di atas 100 juta itu adalah 10%. Bulan ini, staf tersebut berhasil membukukan total omset penjualan sebesar 150 juta. Berapakah total nilai bonus yang diterima staf tersebut? Nah, hati-hati ya, ini skema bertingkat. Nah, ini berarti 150. Jangan nanti sahabat semuanya kalikan langsung dengan 10%. Nah, itu salah. Berarti itu bukan sistem skema bertingkat. Tapi itu adalah flat, ya kan? Nah, jadi bagaimana? Nah, ini cara pengertiannya. Berarti 50 juta pertama, ini kita kalikan dengan 2%. Berarti ini 50 juta kita kali 2%, 2/100, kan? Berarti ini nanti dapatnya 1 juta, benar ya? Nah, 1 juta. Kemudian 50 juta kedua, karena sini jaraknya itu 50 ya. Nah, 50 pertama, kemudian ini 50 kedua, nanti ini berapa sisanya nanti. Nah, kan kalau dia 125 berarti sini 25 juta nanti. Kalau 75 juta sisanya berarti 75 juta. Ini 50 juta kita kali dengan 5%, 5/100, berarti ini 2,5 juta, ya kan? 2,5 juta. Kemudian, nah ini kan udah 100 juta nih. Sisanya berarti 50 juta. Berarti di sini sisanya 50 juta lagi nih. 50 juta kita kali 10%. Nah, 10/100. Berarti ini dapatnya 5 juta. Nah, berarti total semuanya bonusnya itu kita tambahin saja ini. Berarti jadinya 8,5 juta. Berarti total bonus yang diterima oleh staf tersebut adalah 8,5 juta. Nah, bagi sahabat yang jawabnya nanti itu adalah 15 juta, salah kan? Oke, karena ini adalah sistem progresif. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Sebuah infografis laporan lingkungan menampilkan diagram lingkaran atau pie chart mengenai komposisi sampah di kota A. Diagram menunjukkan bahwa 40% dari total sampah adalah sampah anorganik. Nah, catat ya, sampah anorganik. Nah, di sebelah diagram lingkaran terdapat rincian khusus untuk sampah anorganik.
data menunjukkan bahwa 25% sampah anorganik. Nah, berarti dari 40% ini ada lagi 25%-nya itu adalah plastik. Nah, gitu ya. Total volume sampah di kota A tercatat sebesar 200 ton. Berdasarkan data tersebut, berapakah berat sampah plastik di kota A? Wah, ini cukup mudah ya. Nah, dan ini persen dari persen. Berarti 40%-nya itu adalah sampah anorganik. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dari 40% ini ada 25% plastik. Nah, berarti ini dikali lagi nih, dikali 25%. Nah, total sampahnya itu adalah 2.000 ton. Berarti ini dikali 2.200 ya, 200 ton. Nah, berarti inilah total sampah plastik itu. Nah, berarti sama dengan ini 100 per 100 ini habis 100-nya. Di sini 100 bagi dengan 25 dapat di sini per 4 ya. Nah, kemudian ini 4-nya di sini sama di sini tinggal 10. Nah, 10 kali 2 berarti 20. Nah, 20 ton sampah plastiknya. Jadi di sini kita dapat jawabannya adalah A. Oke, cukup mudah. Lanjut. Oke, soal nomor 6. Sebuah grafik garis mencatat perjalanan truk logistik. Perjalanan memiliki 3 fase. Yang pertama, fase pertama 2 jam pertama, truk melaju konstan menempuh jarak 100 km. Kemudian fase kedua 1 jam berikutnya, grafik mendatar, truk berhenti istirahat. Fase ketiga 2 jam terakhir, truk kembali melaju menempuh jarak 150 km. Berapakah kecepatan rata-rata truk tersebut untuk seluruh perjalanan? Nah, ini ada kecepatan rata-rata ya. Nah, kecepatan rata-rata itu kalau dalam fisika kecepatan itu dilambangkan dengan V kecil gini ya. Maka ini V rata-rata atau V bar itu sama dengan jumlah jumlah jarak total atau jarak total boleh ini jarak total dan waktu total. Nah, atau total waktu boleh deh. Total waktu seluruhnya gitu ya. Nah, ini dia yang kita pakai rumusnya. Oke. Nah, di sini untuk waktu yang pertama itu 2 jam dan menempuh jarak 100 km. Berarti V sama dengan jaraknya itu 100, ya kan? 100 km dan waktunya 2 jam. Jadi di sini 100 ini kita bagi ya. Ini 2 jam. 2. Oke, kemudian untuk fase kedua, 1 jam berikutnya, dia berhenti. Berhenti ini kecepatannya 0. Berarti di sini ditambah 0. Kemudian di sini 1. Oke, saya tambah lagi. Untuk fase yang ketiga, ini 2 jam. Dan waktunya 150 km. Oke, berarti di sini ditambah eh, ya, ditambah 150 yang untuk jarak. Kemudian waktunya 2 jam ditambah 2 jam. Oke, jadinya 100 tambah 0 tambah 150 itu 250 per 2 tambah 1 tambah 2 itu 5. 5. Berarti 250 bagi 5 itu adalah 50 kilometer per jam. Oke, nah ini dia.
Maka di sini jawabannya adalah A. Oke, udah ini. Lanjut. Soal nomor 7, perhatikan deret bilangan berikut ini. Nah, ini dia deretnya. Kemudian kata sini dua bilangan selanjutnya untuk melengkapi deret tersebut adalah, oke, kita tulis dulu deretnya yaitu ada 4, kemudian 50, kemudian 9, kemudian 45, kemudian 19, 40, dan 39. Nah, kalau kita lihat di sini, seperti yang di sini, nah, kita ambil yang ini dulu nih, yang 50 ini, ke 45. Ini berarti dikurang 5 ya. Nah, berarti loncat lagi ke sini, ini juga kurang 5. Nah, berarti yang ke sininya berarti dikurang 5 juga. Dikurang 5 berarti di sini adalah 35. Nah, untuk yang ini, 4 ini ke 9. Berarti ini ditambah 5 ya. Ini ditambah 5. Kemudian ini ke sini ditambah 10. Nah, ini ke sini ditambah 20. Berarti ini ke sini ditambah, ini berarti kali 2 ya. 5 ke 10 kali 2, 10 ke 20 kali 2. Berarti ini 20 ke sini berarti dikali 2 berarti 40. Berarti ini ditambah 40. 39 ditambah 40 berarti 79. Nah, 79. Berarti dua suku berikutnya itu adalah 35 dan 79. 35 dan 79 jawabannya C, cantik. Nah, oke, lanjut. Soal nomor 8, seorang pemilik kedai kopi ingin membuat campuran house blend dengan target harga modalnya yaitu 160.000 per kilogram. Data harga bahan baku untuk Arabica itu adalah 200.000 per kilogram dan Robusta adalah 100.000 per kilogram. Agar target harga modal tercapai, berapakah perbandingan berat antara kopi Arabica dan Robusta yang harus dicampurkan? Oke, ini kita misalkan dulu nih. Kita misal eh, kopi Arabica adalah X. Nah, Arabica adalah X dan Robusta itu adalah Y. Nah, di sini kita dapat eh, harga campuran itu adalah 160.000. Nah, jadi di sini kita misalkan banyaknya kopi Arabica itu X dan Robusta itu Y. Maka di sini jadinya 200X. Ini kita ambil aja 200. Ribunya nanti kita hilangkan. 200 saja. 200X. Ya kan? Ini kita tambahin dengan Robusta adalah 100. Seperti 100Y. Nah, ini kita bagi. Karena di sini adalah rata-ratanya kita cari di sini. Harga rata-ratanya ini 160. Maka di sini X tambah Y. Nah, ini sama dengan harga rata-ratanya itu adalah 160. Nah, ribunya kita abaikan dulu ya. Nah, ini kita kali silang aja, berarti 200X tambah 100Y. Ini dibagi, sorry, bukan dibagi ya, kita kali silang. Nah, kita kali silang dia, 200X. Ini sama dengan 160 kali X, 160X. Kemudian ditambah 160Y. Oke, kita kelompokkan X sama X dan Y sama Y.
Ini 200X dikurang 160. Yang ini. Nah, yang ini 200X dengan 160 ini. 4 di sini 40X. Berarti ini sama dengan ini 160. 160 ini kita kurangkan dengan 100Y. Maka kita dapat 60Y. Nah, kita bandingkan ini. Dia katanya Arabica. Arabica banding Robusta, ya kan? Berarti X kita bandingkan dengan Y. Berarti ini sama dengan 60. Ini 40-nya ke sini. Berarti per 40. Nah, ini sama-sama kita bagi 20. Nah, maka kita dapat 60 bagi 20 itu 3. Kemudian 40 bagi 20 itu adalah 2. Sehingga perbandingannya adalah 3:2. Maka di sini jawabannya B, yaitu bola. Oke, lanjut. Soal nomor 9, perhatikan pola bilangan berikut. 3, 7, 13, 27, 53, dan seterusnya. Bilangan selanjutnya untuk melengkapi dari tersebut adalah, oke, kita tulis dulu ini, 3, kemudian 7, kemudian 13, kemudian 27, kemudian 53, dan seterusnya. Nah, misalnya kan kita ambil dulu dari 3 ke 13 nih, gampang nih. 3 ke 13 ini berarti tambah 10. Kemudian 13 ke 53 ini berarti tambah 40 ya. Nah, otomatis dari 10 ke sini ini dikali 4. Nah, ya. Kita ambil yang ini. Ini berarti 7 ke 27 berarti ini tambah 20. Nah, otomatis ini ke sini. Nah, ininya dikali 4. Nah, kali 4 berarti ini positif 80. Ya kan? Berarti 27, ya kan? 27 kita tambah dengan 80 itu adalah 107. Maka jawabannya adalah 107 dan di sini opsinya C, cinta. Oke, soal nomor 10. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan koloni bakteri. Pada awal pengamatan terdapat 500 bakteri. Laju pertumbuhan populasi tercatat sebesar 14-15% per jam. Manakah di antara angka berikut yang paling mendekati jumlah populasi bakteri pada jam ke-5? Oke, berarti ini adalah fungsi eksponensial ya, atau nanti ini fungsi pertumbuhan. Nah, ini misalnya kalau kita rumuskan nanti di sini eh, pertumbuhan akhir atau banyak bakteri setelah T gitu ya. Ini sama dengan P0. Ini kita kali dengan 1 ditambah dengan R, atau nanti ini L boleh, R ya, laju pertumbuhannya. R ini adalah laju pertumbuhan. Ini kita pangkatkan dengan lamanya waktu K-nya, waktu K berapa. Kalau di sini dia kan pada jam ke-5. Di sini dia per jam pertumbuhannya. Nah, ini 500 bakteri ini adalah mula-mula. Nah, mula-mula ya. Oke, maka di sini kita dapat P0-nya itu adalah 500 dikali 1 ditambah 15% ini berarti kita ambil aja yang 15%. Ini 0,15 ya, 0,15. T-nya berarti ini 5. Nah, waktunya jam ke-5. Oke, sama dengan 500. Oke, jelek ya, jelek. Hapus, hapus. 500
Nah, ini kita kali dengan 1 tambah 0,15, 1,15. Ini kita pangkatin 5. Nah, oke. Oh, jadi apanya di sini ya, yang bikin lama waktu itu di sini. Tapi nggak salah kita kali dulu 1,115 kali 1,15. Ini 5, 2, ya kan? 7, 7, 5. 5, 1, 1, 5, 1, 1. Berarti ini 5, 2, 1, 2, 1, 3, 1. 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. 1,3. Kita kali lagi nih 1,3. Tambah aja 1,3 ya. Ini kan baru 2 nih. Nah, ini hasilnya pangkat 2. Kita pangkatkan lagi dengan 2. Berarti jadinya pangkat 4 ini ya. Berarti 1,3 kali 1,3 berarti 1,69. Nah, berarti ini kira-kira mendekati 2 ini. Nah, mendekati 2 berarti ini 500. Nah, ini mendekati 2 kita bikin 2. Jadi 1,15 itu kira-kira 2. Kita anggap 2 aja. Karena di sini dia mendekati saja ya kan. Nah, ini hanya mendekati saja. Nah, maka ini 1000. Nah, 1000. Nah, gitu ya. Maka di sini jawaban yang paling mendekati itu adalah B ya. Nah, B. Jadi berikut yang paling mendekati jumlah populasi bakteri pada jam kelima adalah ya 1000 yang ini. Oke, B atau Budi pola. Oke, nah ini adalah soal yang terakhir, soal nomor 10 ini. Jadi untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan saya doakan mudah-mudahan lulus dan diterima di PTN yang diimpikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.